welcome back to Story Criminal Tale. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita kasus kriminal yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Yuk langsung aja ke ceritanya. Teresita Basa merupakan wanita kelahiran Filipina yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk belajar musik. Dia kemudian menjadi terapis pernafasan di rumah sakit Edgewater, Chicago. Dia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, rendah hati, dan dapat diandalkan. Pada tanggal 21 Februari 1977, tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita diketahui menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap tetapi tidak dapat menemukan asalnya. Sama bingungnya, setelah dipanggil, petugas kebersihan kemudian menelepon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Kala petugas pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan sumber api berasal dari apartemen Teresita. Beberapa menit bergulat dengan api, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api dengan cepat. Ketika asapnya sudah sepenuhnya hilang, mereka kaget menemukan sosok Teresita yang sudah hangus dan ikut terlalap kobaran api. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan mayat tersebut. Setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan yang terjadi. Rupanya ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh dan api di apartemennya adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan tersebut. Dalam analisa pasca otopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat di jantungnya. Pakaian yang dikenakan Teresita dilemparkan di atas mayatnya sebelum dibakar, lalu kemudian kasur diletakkan di atas tubuhnya dan kemudian ikut dibakar. Karena kondisi apartemen Teresita yang sudah terbakar dan hangus, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku nampaknya tidak bisa ditemukan. Meskipun begitu, ada salah satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya kunci polisi yang dapat digunakan untuk mencari pelaku. Petunjuk tersebut adalah sebuah kertas yang anehnya tidak ikut terbakar. Kertas itu berisikan memo yang nampaknya ditulis oleh Teresita sendiri yang bertuliskan, "Belikan tiket teater untuk AS." Dari memo tersebut, polisi langsung mempercayai bahwa pelaku berinisial AS adalah pelaku pembunuhan Teresita. Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, antara lain tetangga, rekan kerja, dan teman-temannya. Dari semua wawancara itu tidak ada yang menghasilkan petunjuk yang berarti sosok AS yang diindikasi sebagai pelaku oleh polisi. Setengah tahun kemudian, tepatnya ada salah satu seorang yang berkebangsaan Filipina lain yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater, Chicago, yang tiba-tiba mendatangi polisi. Dia adalah Remy, yang biasa dikenal dengan Remy Chua, perempuan yang mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir dia terus memimpikan Teresita setiap malam. Yang dalam mimpinya Teresita terus memohon kepadanya untuk pergi ke kantor polisi dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Menurut suami Remy, dalam beberapa kejadian Remy diketahui mengigau kala tidur. Saat dia mengigau, suaminya itu yakin bahwa suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara istrinya. Suaminya pernah suatu saat membalas Remy saat dia mengigau dan mereka berkomunikasi, terlepas saat Remy tertidur pulas. Suara itu mengaku sebagai Teresita Basa dan dia memberitahukan suami Remy bahwa saat pria bernama Alan Showery adalah orang yang telah membunuhnya. Suara itu mengungkapkan bahwa Alan adalah seorang yang bertugas dan bekerja di salah satu rumah sakit tempat Teresita bekerja. Terlepas dari pengakuan yang gamblang itu, Remy tidak ingat apapun tentang apa yang dia katakan. Selain itu, suaminya memutuskan untuk tidak melapor ke polisi pada awalnya. Keengganannya itu bisa dimengerti. Tidak ada yang percaya bahwa dia mengetahui informasi tentang kejahatan dari hantu, terutama ketika tidak ada bukti yang menguatkan klaim tersebut.
Namun, saat hantu Teresita itu sangat keras kepala dan kejadiannya seperti kesurupan, lama-kelamaan suami Remy menjadi terganggu. Suami Remy pun sempat berkata kepada hantu Teresita bahwa dia tidak bisa seenaknya melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun, hantu Teresita terus saja mengatakan bahwa Alan telah mengambil beberapa perhiasannya dan memberikan kepada pacarnya. Pada akhirnya, karena lama-kelamaan kesal dan terus diganggu setiap malam, suami Remy pun pada akhirnya melaporkan kepada polisi. Kala itu, tanggapan polisi seperti yang diharapkan. Tentu saja, para detektif kepolisian berhak meragukan cerita itu. Orang waras mana yang langsung percaya saja saat ada orang yang bilang, "Hei, aku menemukan pelakunya karena ada hantu yang memberitahuku." Meskipun begitu, tidak ada yang bilang bahwa kepolisian tidak tertarik untuk menyelidiki Alan Showery. Pada akhirnya, orang yang berinisial AS seperti yang dicatatkan yang ditinggalkan Teresita sama. Kala polisi menyelidiki Alan Showery, betapa terkejutnya polisi karena Alan malah mengaku sendiri. Ketika detektif membawanya untuk diinterogasi, Alan mengkonfirmasi bahwa dia memang pergi ke apartemen Teresita malam itu untuk memperbaiki TV-nya. Dia sempat berkelit kalau dia pulang setelah dia menyadari bahwa Teresita tidak memiliki alat yang tepat untuk menyelesaikan perbaikan TV. Menindaklanjuti klaim hantu Teresita bahwa Alan diketahui mencuri perhiasan dan memberikannya kepada sang pacar. Polisi pun menelpon pacar Alan dan benar mengatakan bahwa dia memang baru saja diberi perhiasan oleh Alan. Perhiasan tersebut kemudian diminta oleh polisi dan polisi mendatangkan keluarga dan beberapa teman Teresita untuk menganalisa. Keluarganya mengkonfirmasi bahwa perhiasan itu adalah milik Teresita. Teman-temannya juga membenarkan karena mereka sempat melihat Teresita memakai perhiasan itu beberapa kali. Saat Alan mengakui semuanya, dia mengatakan bahwa setelah dia meninggalkan apartemen Teresita untuk pertama kalinya, dia berencana untuk kembali dan merampoknya. Pembunuhan dan pembakaran itu juga direncanakan. In the end, Alan didakwa dan diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatannya kepada detektif, dia sempat memutuskan untuk memberi pembelaan tidak bersalah ketika sidang. Sebelum ia mengubah statement dan mengaku bersalah pasca persidangan berakhir. Banyak yang bilang hantu Teresita mungkin telah mengujinya di penjara. Pasca kasusnya selesai, kisah Teresita Balsam menjadi viral di kolom surat kabar seluruh Amerika. Ceritanya yang tersebar itu berjudul Kisah Hantu yang Memecahkan Pembunuhannya Sendiri. Sampai akhir, Remy mempercayai bahwa fenomena ini murni supranatural dan hantu Teresita memang mengunjunginya setiap malam dan mendesak untuk melapor kepada polisi. Polisi pun nampaknya juga mau tidak mau harus melabeli kasus ini dipecahkan oleh hantu. Karena secara logika tidak ada penjelasan yang bisa digunakan untuk pembuktian kasus ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat kamu yang pertama kali mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau Mimin upload video baru, kamu jadi orang yang pertama tahu. Dan jangan lupa tonton semua channel Story Criminal Tale. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.